Asek ini nggak kerasa udah panjang ya ininya ya, penelitiannya nanti ada 4 tuh ininya tuh. Oh iya, karena kalau misalnya Pak Ari mau ngebahas tentang tema stres, saya juga punya kelas tentang stress management. Nah, di beberapa perguruan tinggi saya ngajar itu 3 SKS Pak Ari. 3 SKS itu berarti ya 3 jam ya kali 16 pertemuan. Ya, apalagi kalau pakai praktek-prakteknya. Tetapi intinya sih kalau menurut saya dari pengalaman-pengalaman selama ini pada waktu tema-tema COVID ini ya adalah saya rasa kalau kita pertama mau belajar terus supaya kompetensi kita naik. Yang kedua adalah kita mampu memilah mana yang dalam kendali, mana yang luar kendali kita. Yang ketiga kita mampu memilih respon yang tepat. Yang keempat kita juga mampu membuat pemburu hantu atas hantu yang kita buat sendiri. Udah selamat lah itu. Nah, memang kalau misalnya teori tentang stres itu sendiri kalau secara akademik ya, kalau kita misalnya membaca dari sejumlah jurnal, pada dasarnya ada 3 teori tentang stres. Jadi teori stres yang pertama adalah menggambarkan stres itu adalah pengalaman apa saja yang Anda alami. Nah, jadi itu ada skornya itu, gitu ya. Berarti selama saya mengalami banyak pengalaman itu bisa jadi skor stres saya tinggi. Tetapi ya kembali sangat tergantung apakah saya punya kompetensi atau tidak. Jadi misalnya bisa saja saya dan Pak Ari sama-sama skornya 200 nih, skor stres kehidupan pribadinya. Tetapi Pak Ari punya kompetensi untuk mengatasi yang 200 itu nyata-nyata aja. Sementara saya tidak memiliki kompetensi, misalnya saya untuk mengatasinya, saya bisa jadi ambrol walaupun seperti sama. Teori yang kedua adalah melihat stres itu sebagai persepsi. Jadi tekanan itu saya persepsikan sebagai apa? Apakah sebagai tantangan atau sebagai ancaman? COVID itu si Asep Elugani lihatnya sebagai apa? Tantangan atau ancaman? Jadi sangat tergantung itu. Banyak orang-orang yang mempunyai kelas-kelas seperti saya juga, tetapi ada sejumlah orang yang langsung terpuruk begitu dia tidak mempunyai daya legit, saya rasa ya, daya legit, resilient dan segala macam. Apalagi ketika dia tidak mau berubah, gitu, masih tetap menggunakan platform lama, ya otomatis ambrol lah di sini. Kemudian jadi teori yang kedua itu persepsi, apakah dipandang ancaman atau tidak. Jadi kalau misalnya dipandang sebagai tantangan kan asik-asik aja COVID itu, perubahan-perubahan hidup asik-asik aja gitu. Yang ketiga, apakah ada dukungan sosial. Nah, itu yang menyebabkan kenapa COVID itu tidak terasa impactnya kalau di daerah seperti di daerah saya. Nggak kerasa. Karena apa? Selama ini orang yang bersangkutan juga mungkin kalau kita tanya penghasilannya ya nggak sampai UMK, upah minimum Kabupaten Tasik gitu, yang sekitar 2 juta itu gitu. Mungkin orang itu di bawah itu, tetapi mereka punya dukungan sosial, ada tetangganya yang peduli karena dia bagus berkawan, ada keluarganya yang peduli, sehingga banyak dukungan sosial. Nah, jadi kalau kita misalnya mau menggabungkan tentang hal tadi, berarti yang pertama adalah teori yang pertama kan mengatakan bahwa kamu akan mengalami stres atau tidak sangat tergantung keadaan-keadaan apa saja kamu alami. Nah, berarti di sini kan kalau kita belajar di sini supaya aman di sini apa? Berarti saya perlu memiliki pengetahuan atau keterampilan atau kompeten dalam menghadapi kenyataan ya. Nah, kalau yang kedua kan ada persepsi, berarti atur cara berpikir kita kan gitu. Yang ketiga dukungan sosial, artinya apa? Gaul lah, akrab lah, kemudian silaturahim lah. Nah, otomatis ini berarti orang walaupun kita punya tekanan banyak, tetapi kalau silaturahim kita bagus, alhamdulillah akan selamat saja. Walaupun dia tidak punya kompetensi, karena bisa jadi kompetensi itu diambil alih oleh silaturahim, gitu Pak. Nah, itu juga terjawab di dalam survei yang saya lakukan ya terhadap kurang lebih 600 orang dari berbagai tempat itu. Jadi mereka rupanya walaupun mereka ter-PHK, walaupun mereka kemudian terpuruk secara keuangan ambruk, tetapi mereka bisa bertahan dan nyaman karena banyak dukungan sosial. Ada tetangganya yang peduli kan dia bagus gitu ya, ada kemudian keluarganya yang peduli gitu juga, ada juga
kemudian mitra-mitra kerjanya yang peduli pada dia, sehingga keluarga itu tetap bisa bertahan. Nah sehingga ya kalau kita rumusnya berarti kalau misalnya mau kita simpulkan dari keseluruhan tema stres ini, karena kalau menjadi tiga SKS gitu ya akan panjang, kita temanya nggak akan pindah-pindah ya kecuali kalau ada mahasiswa. Berarti sederhananya berarti pertama belajar terus supaya makin kompeten. Yang kedua berarti hati-hati dengan pikiran kita. Jadi jangan sampai pikiran kita adalah hanyalah hantu. Pastikan bahwa pikiran kita itu boleh saja ada hantunya, tetapi juga harus ada pemburu hantunya, sehingga benar-benar adalah segala sesuatu itu adalah dalam persepsi yang sebenarnya memberdayakan. Yang ketiga silaturahim terus menerus